Alhamdulillah saat ini saya sedang berada di Tepul Timur, lagi mengadakan tadabbur alam sekaligus senam dengan para komunitas senam perak yang tujuannya untuk menjadi hamba Allah yang beriman, yang semakin mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Semakin kita mendekatkan diri kepada Allah, melihat ayat-ayat kauniyah yang Allah ciptakan di alam semesta. Masalah yang dia kesusahan dengan anak, kesusahan dengan keluarga, selaki keseratan di dalam kasar tak mengembang Allah jangan aku bukan melarat dengan dia manusia tak bisa, Allah bisa. Apa boleh cuma masalah simptom Raden Kiai Haji Aziz sudah membahas sedikit masalah ayat kauniyah yang Allah ciptakan di alam semesta ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, la hawla wa la quwwata illa billah. Pakai bahasa Madura Indonesia atau Pecenah? Alhamdulillah, Eki Akina ringkas singkat saos. Pertama, alhamdulillah atas segala nikmat Gusti Allah paring Abdina benajunan, terutama nikmat saya paring aki ing pagi aris mangkenteng tiba. Ibu ajunan agar kaca ringkuri ngabdinya kita rasai sekali. Alhamdulillah ajunan inaunga pinibanas. Alhamdulillah matur soal pertama terutama Ibu Fadila selaku pimpinan senam tera Indonesia komunitas itu. Saya kesokan anggota ajunan di tempat kuno Rombuh ketika itu. Tapi insya Allah muka-muka hadir ajunan, Rabuna ajunan kegiatan dari untuk anggota masalah keputusan boleh memantinya tapi ke akhirat insyaallah ya rabbal alamin. Kemudian tentunya untuk tausiah atau tadabbur kat itu pada Ustaz Fawaid selaku ahli di bidangnya yang kuya bodoh lebih luas boleh. Artinya cuma menyampaikan alhamdulillah. Jadi tadabbur kat itu para ibu merupakan salah satu kegiatan ibadah. Seabdina benajunan mungkin tak biasa sebelumnya bahwa tadabbur alam atau bertafakkur mikir dan keberadaan alam kat itu salah satu ibadah sangat agung ya junau. Salah satu kegiatan Simon Abdina ben ajunan ampu tepak dan kejarah ben aturna dan itu ada nilai plus ya dengan Gusti Allah. Artinya pupuk ibadah kat itu ketaatan kepada Allah, ketakwaan kepada Allah beni diukur kalau ben solat melolong, beni kalau ben puasa melolong, beni kalau ben naku tasbih melolong, beni kalau ben maus Al-Quran melolong. Tapi di luar kat itu banyak kegiatan amal ibadah si mungkin Abdina ben ajunan tidak disadari. Ternyata bernilai agung ya di Gusti Allah, termasuk tadabbur kan itu bermikir dan kecintaan Gusti Allah, termasuk misalnya kacang saya rajunan itu contoh kan pasirah si atut tiaki kacang kan itu padahal saya taman seberi sumpah mak bisa tombuna pada kolek pasir si tak kolek pas tumbuh tangkai pun, tumbuh daun pun, hari ini kita bukan insyaAllah. Pada bukan, misalnya bukan dua buah yang tersombak. Di dalam bukan pada air, siapa saya nyaba air? Padahal moncek saatnya kebayang masuk itu pada selangkah. Angkui sepet masuk akhir sombak, nak bisa tak puncul siapa? Marina air pada betok, marina betok pada sepet, marina sepet ibadah kolek siapa siapa pun bening Gusti Allah.
Dan hal-hal ketika itu tanpa disadari dan kadang banyak tambahan manfaat tapi dengan ajunan jaya akabairiya Gusti Allah abadiriya Gusti Allah nyipta akhirnya Gusti Allah cek kembang apa boleh pun cuma keluar masalah sing kok apa boleh pun cuma masalah yang ada kesusahan dan anak kesusahan dan keluarga selaki keseret di dalam kasar tak mengembang Allah jangan kebaikan melarat dengan dia manusia tak bisa Allah bisa apa boleh pun cuma masalah sing kok misalnya ketika dan abdin benajunan kan pakun ngakui masalah dan kita jadinya mana laudi itunya jadi sekadang nak foto tak toro pada kadang tetangga tempat kese dolim beda dalam cobaan ekonomi tak gelem usaha tak gelem lancar dan semacam kadang abdina benajunan justru buruna benida Gusti Allah justru nyandar benida Gusti Allah justru agentong benida Gusti Allah itu si abdina benajunan sekadang gelero di antara manfaat tadabbur alam kadita iki kadita ama soalki kakobasana Gusti Allah ke abdina benajunan benih penjemanan peningan benih penjemanan mata benih penjemanan lesan tapi ongkong kuitaman di dalam hati bahwa setuju nah kadita badanam iperkemen Gusti Allah setuju nah badanam kakobasana Gusti Allah di masalah pun apa saus setiap abdin ajunan apun pada jalan keluar insyaallah selama abdin benajunan mendekat ke ajunan Gusti Allah mungkin sekali itu saya bisa ifatoraki insyaallah lanjutan kisaran Ustaz Fawaid dan kebingkeng ke depannya menabi kegiatan ya atau welcome 24 jam besokane Kak Dito saya sebenarnya bukan pondok karena pondok pusat Kak Dito berada nang Ilaon kecamatan pas pinggir jalan mungkin deki pelemana ibu bisa nunjuki Kak Dito cuma tempat bihlah kadang kegiatan pengajian kegiatan di alam ketika itunya dan menaktina senam ketika guru harus keluar lah kita berok norai insyaallah sekali itu nyawa pengapuran juga tempat sederhana dan sederhana juga pengapuran yang Kak Dito berjana wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mengagungkan ciptaan Allah subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar wala Sebelum membahas tentang tadabbur alam, mari kita ulang satu kali lagi yang kompak membaca zikir tadi. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidi wa mawalah. Yang saya hormati dan taklimi pengasuh Pondok Pesantren Sumber Batu yang mulia Raden Kiai Haji Aziz, semoga beliau senantiasa diberikan perlindungan oleh Allah dan juga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga berkumpulnya kita di tempat ini dinilai sebagai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin karena kita diberikan kesempatan oleh Allah sudah hadir semua ini anggotanya bukan? Ya. Ada nikmat yang mana nikmat ini banyak diharapkan oleh seseorang, yaitu nikmat kesempatan. Terkadang orang punya keinginan tapi Allah tidak sempatkan. Ada sebuah ungkapan dari ulama, ana uridu wa antum turiduna walakinallaha fa'alun lima yurid. Aku punya keinginan dan engkau punya keinginan, kata ulama. Ternyata keputusan keinginan itu tetap di tangan Allah Subhanahu wa taala.
Maka kalau kita punya keinginan, sudah ada keinginan, maka mintakan kepada Allah, semoga Allah kabulkan keinginan kita. Tadi beliau Raden Kiai Haji Aziz sudah membahas sedikit masalah ayat kauniyah yang Allah ciptakan di alam semesta ini. Sekarang izinkan saya untuk menerangkan dalil Al-Qur'annya. Tadi beliau langsung pakai bahasa Madura, bukan lantas beliau tidak hafal. Insya Allah beliau lebih hafal, lebih faham, cuman beliau biar lebih bahasa komunikasi. Baik, saya akan ulas sedikit. Ini ada di Al-Quran surah Ali Imran ayat yang ke-108, ayat yang ke-190. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab, kata Allah. Sungguh, saya kasih rahasia, mohon diperhatikan, karena ini Al-Quran, maka isi kata di Al-Quran itu dipilih spesial oleh Allah. Jadi katanya tersusun rapi. Innah di sini memakai kalimat innah. Arti dalam kalimat innah ini dalam bahasa Indonesianya kalau kita maknakan bermakna sungguh. Apakah semua orang yang punya pikiran mampu mengingat Allah? Tidak. Apakah orang yang punya hati mampu mengingat Allah? Tidak. Orang yang disebut ulul albab oleh Allah adalah yang menggabungkan akalnya dan hatinya la ayatin, untuk mengetahui ayat-ayat Allah. Perhatikan, ayat tidak disebutkan dalam Al-Quran kecuali ingin menunjukkan dan ingin mengajak manusia untuk semakin kenal kepada Allah. Sekali lagi, dalam bahasa Arab, tanda itu banyak macamnya. Ada alamat, itu juga tanda. Alamat kamu di mana? Alamatnya di sini. Maka tadi sampai depan ke Bukit Turin, alamatnya Barangpali. Nah, ini tanda. Jadi banyak tanda. Tandanya ini, tandanya ini. Oh, tandanya Ustaz Wahid itu orangnya agak hitam, terus ada tandanya. Nah, sekarang kalau disebutkan ayat dalam Al-Quran, itu tidak disebutkan kecuali ingin mengajak manusia untuk semakin mendekat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, saya ingin membahas sedikit. Tadi beliau sudah menyinggung masalah kelapa. Mari kita berpikir, kelapa ini Bu, dari mana airnya? Seandainya kita berpikir di sini, maka kita akan mengatakan semua yang Allah ciptakan di alam semesta ini sebenarnya tidak ada yang masuk akal semua. Jangan pernah kita sepelekan Allah untuk melepaskan masalah kita, dikarenakan masalah kita sangat besar, dan sampai dari saking besarnya kita akan mengatakan masa ya, tidak mungkin katanya. Justru ketika jenengan sudah mengatakan tidak mungkin, ini tanda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah ingin menghunjam ke hati kita untuk kita mengatakan ya Allah, tidak mengatakan ya Tuhan, ya temanku, ya sahabatku. Ini pernah terjadi kepada Nabi Zakaria alaihissalam. Ini dikisahkan juga di Ali Imran. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisahkan ada seorang laki-laki yang sudah tua renta. Ia diangkat Nabi dan Rasul oleh Allah, yang bernama Zakaria. Dia minta kepada Allah, ya Allah, aku mohon anak yang soleh, aku mohon anak yang soleh. Tetapi ibu-ibu sekalian, selama ada ulama yang meriwayatkan Nabi Zakaria berdoa selama 90 tahun. Istrinya berdoa kepada Allah juga, kurang lebih umurnya 70 tahun. Kira-kira di sini ada yang 70? Ada. Jenengan ibu, potensi kira-kira kalau ibu bisa hamil ada Bu? Baik, mustahil kan? Mustahil. Jadi ketika seseorang sudah mengatakan mustahil tidak punya anak, apa yang dikatakan Nabi Zakaria? Nanti doa ini boleh jenengan hafalkan di Quran surah Maryam di ayat yang kedua. Dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria idz nada rabbahu nidaan khafiyya. Ingatlah ada seorang hamba, dia adalah hamba Allah bernama Zakaria. Dia berdoa kepada Allah, walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Nah, biasa Bu, biasa namun lebur ceramah, ini kemudian iklan. Nah, anggap iklannya tekan.
Baik, fokus ke depan biar tidak fokus ke iklannya. Baik, bismillah. Kata Nabi Zakaria alaihissalam, "Walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya." Ya Allah, selama ini aku sudah berdoa lama kepadamu ya Allah. Sudah 90 tahun aku berdoa kepadamu. Dan ikhtiar sudah aku lakukan, semua sudah aku lakukan ya Allah. Tetapi aku tidak pernah putus asa terhadap doa yang kupanjatkan kepadamu. Ingat Bu, ini ada kata-kata spesial yang Allah abadikan di Al-Quran. Walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya, kata Nabi Zakaria. Ya Allah, karena selama ini aku tidak pernah kecewa terhadap doa-doa yang aku panjatkan kepadamu, maka aku akan bersabar dengan penantian doa yang selama ini aku panjatkan. Perhatikan Bu, terkadang di sebagian kita ada yang salah kepada Allah, dan ini di antara kesalahan yang besar. Apa kesalahannya? Ketika berdoa kepada Allah, doa kita terasa oleh kita tidak terjawab, maka kita berkata, "Ini rambu tak doa boleh. Siapa ada doa si rambu tak beri, maksudnya bahas doa boleh rambu tak usah. Tak apa je kan om, boja tak usah je. Apa je melolo tak suci je. Tak ngaji Quran. Oh, bahas doa laki menterber jawab akun sakit le turun tak usah ngaji je. Tu ini. Ken, ni tanya lagi. Pakai bahasa Madura mungkin. Ini kali bahasa komunikasi. Saya bener ben saya tepat. Allah saya ketu atau kuluban pian. Napa kuluban pian saya ketu atau Allah? Yulah nggak boleh. Saya dengan sampian yang ikut Allah atau Allah yang harus ikut kita? Kita ikut Allah. Tanda kita ikut Allah, apapun yang kita minta jangan pernah menggugat kepada Allah. Kadang beda orang yang kali doa, ya Allah boleh ni kata mbak ya Allah, boleh jangan sakit ni ya Allah, boleh nginum mami, boleh pelkap bismillah, boleh sakit ya Allah pokok beres Allah berarti saya sorong, bukan. Maka ketika dikatakan ya Allah Engkau maha penyembuh, maka aku mohon kesembuhan kepadamu. Ikhtiar yang aku lakukan ini sebagai bentuk aku serius untuk berdoa kepadamu dan berusaha, maka mohon sembuhkan saya. Nah, jadi jangan pernah menutup ya Allah pohon beberes, bahasa pohon tidak dibenarkan. Paham Bu ya? Baik, sekarang saya lanjutkan. Nabi Zakaria alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, aku tidak pernah kecewa selama ini berdoa kepadamu, maka akan aku tetap berdoa kepadamu dan aku tidak akan kecewa. Baik. Selama 90 tahun ibu-ibu sekalian, ternyata Allah tidak menjawab doa Nabi Zakaria. Dan ketika Nabi Zakaria melakukan cara yang akan saya terangkan ini, ternyata Allah langsung mengabulkan sebelum Nabi Zakaria selesai dalam berdoa. Mau diajarkan doanya? Baik. Kalau di antara kita punya masalah, punya persoalan, punya apapun saja yang menurut kita berat, bahkan kita mengatakan ini mustahil, sebagaimana Nabi Zakaria dulu yang banyak orang mengatakan mustahil kau punya anak, istrimu sudah 70 tahun, kamu 90 tahun. Maka Nabi Zakaria melakukan amalan ini, maka ternyata sebelum Nabi Zakaria selesai berdoa, Allah kirimkan malaikat Jibril turun kepada Nabi Zakaria, sampaikan kepada Zakaria itu, inna nubashiruka bigulam, aku berikan kabar gembira, anaknya, istrinya akan hamil, seorang yang diberi nama langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan, yang katanya orang mustahil punya anak karena istrinya sudah rahimnya tidak bisa lagi mati, kalau bahasa kita, ternyata Allah tumbuhkan dari rahim tersebut orang yang hidup bahasa Arabnya Yahya namanya. Maka anak tersebut yang lahir disebutlah namanya Yahya. Dipanggil oleh Allah, ya Zakaria, inna nubashiruka bigulamin ismuhu Yahya. Wahai Zakaria, aku wahyukan kepadamu, istrimu akan punya anak, yaitu namanya Yahya. Langsung namanya spesial dari Allah. Yang katanya orang mustahil punya anak, aku berikan dari rahim istrimu, yaitu seorang anak. Apa amalannya? Perhatikan ibu, ini fokus.
amalannya adalah sholat. Sholat. Sholat ini kalau dilakukan secara benar, maka Allah akan memberikan jalan keluar kepada kita. Makanya kalimatnya dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, Allah berfirman, wasta'inu bis-sabri mari. Saya ajak berpikir. Rukun Islam ada berapa? 5. Apa saja? Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Pernah tidak sampean berpikir, kenapa dalam Al-Quran kok wasta'inu bis-sabri was-sholat? Kenapa kok tidak wasta'inu bis-sabri was-syahadah was-sholat was-zakah was-sawm wal-haji? Kenapa kok hanya sholat yang diminta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Perhatikan, kenapa kok harus sholat? Ternyata Bapak Ibu sekalian, sholat ini bermakna nyambung. Perhatikan, dalam bahasa Arab, nyambung yang kuat itu disebut dengan silah namanya. Jadi manusia itu punya sifat lemah. Memang sengaja Allah buat manusia itu lemah. Dengan firman-Nya, Allah berfirman dalam Al-Quran, "Khuliqal insanu dha'ifa," katanya. Manusia aku ciptakan lemah. Mari saya ajak sekarang berpikir secara ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makhluk yang paling lemah di antara makhluknya Allah ternyata manusia. Kita baru bisa jalan, umur rata-rata berapa tahun? 2 tahun. Anak saya 1 tahun lebih masih belum bisa jalan. Coba sampean lihat kucing, berapa hari sudah bisa. Burung berapa hari bukan hanya bisa jalan, terbang dia. Hewan-hewan yang lain, kambing, apalagi kupu-kupu keluar dari ulat kemudian bisa terbang. Semuanya ternyata makhluk yang lemah itu kita. Kita prosesnya lama, kita gigi kita lama. Perhatikan, burung itu meskipun kecil, anak burung itu meskipun kecil, ketika ibunya itu ngambil pakan, itu tak kain dulu. Misalnya pakanannya biji-bijian, maka diambil biji-bijian, disuapin kepada anaknya, selesai. Nah, menanan sambian kok gini boleh cucuk beri nasi celeken. Ustaz ini nih, Ustaz cuk manuk berapa kopi Ustaz beri. Mata nggak manuk dan bibit, sejak kita lemah. Makanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kita lemah, tetapi ibu-ibu sekalian, untuk menjadi orang hebat dan orang kuat, ternyata Allah buatkan cara yang mana cara ini tidak diberikan kepada makhluk Allah selain manusia. Apa cara tersebut? Adalah sholat. Kalau kita benar sholatnya, tepat sholat aja reng maka tak ngefek selain. Rasulullah bersabda di riwayat Imam At-Tirmidzi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hubbiba ilayya min dunyakum salas," kata Rasulullah, diberikan kecintaan kepada diriku 3 hal. Yang pertama an-nisa, perempuan. Yang kedua atif, wangian. Yang ketiga wajuila qurratu aini fis shalah, dan aku dijadikan nyaman dalam salat. Karena Rasulullah menjaga salat, apapun yang menyakiti Rasulullah, ternyata Rasulullah tetap baik kepada orang baik. Maka kalau kita ingin menjadi orang baik, maka cara yang pertama yang kita lakukan adalah perbaiki salat kita. Kalau kita punya hajat yang masih belum terselesaikan, sebagaimana Nabi Zakaria dulu yang katanya manusia mustahil, ketika menjaga sholatnya secara benar dan tepat caranya mengerjakannya, maka insya Allah amalan ibadah-ibadah kita, hajat-hajat kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah berapa menit? Baik. Perkara sholat, ada sahabat, dulu nama sahabatnya Khalad bin Rafi. Khalad bin Rafi ini sholat di depan Rasulullah. Ternyata sampai selesai sholat, kemudian dikatakan kepada Khalad bin Rafi, "Sholli fa innaka lam tusolli." Sholat lagi karena kamu belum sholat. Diulangi lagi sholat yang kedua, sampai yang ketiga. Ternyata kata Rasulullah dia belum sholat. Perhatikan sekarang. Takut selama ini sampean sholat, ternyata kayak yang katanya kita itu sholat, ternyata ketika Rasulullah tahu kepada hakikat sholat kita yang kita kerjakan, ternyata sholat kita tidak diakui oleh Rasulullah. Bagaimana sholat yang benar Ustaz? Coba pas ajar lagi. Tidak aja ini. Tapi segera belajar ya sholat, karena ini tidak dibahas. Bahwa sholat ini tak bahas ini. Baik.
Saya lanjutkan. Siapa ulul albab itu, Ustaz? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Yaitu orang alladzina yadhkurunallah, orang yang ingat kepada Allah qiyaman di waktu berdiri, wa qu'udan dan waktu duduk, wa 'ala junubihim dan ketika berbaring tidur ingat Allah. Kalau kita sudah ingat kepada Allah, berdiri kita, duduk kita, berbaring kita, maka kita sudah masuk kepada kategori ulul albab. Yang kita melihat alam semesta ini ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanaka faqina adzabannar. Perhatikan, untuk menutup ini selesai itu. Tidak usah lama-lama ini. Perhatikan, di kalimat ini ada subhanaka. Artinya subhana, arti dari subhana adalah maha suci. Artinya suci gini, kalau dijelaskan suci begini. Sesuatu yang suci itu tidak ada celah. Itu suci namanya. Paham ya? Contoh tidak ada celah di mana, Ustaz? Yang menurut kita itu tidak enak, kita harus yakin bahwasanya itu sebenarnya menurut Allah enak. Contoh, tadi kan tersesat kan? Menurut kita kan sini mubis, ada jawatan antara boleh dan ada ribu antara kan, semuanya ada doa. Nah, menurut kita itu tidak enak. Tetapi kalau kita berpikir lagi dengan kalimat yang Allah ajarkan dalam Al-Quran, Subhanaka maha suci engkau ya Allah. Artinya apa? Ya Allah, terjadinya saat ini itu tidak ada kekurangan. Ini yang terbaik ya Allah. Kenapa? Seandainya sampai tidak ke sana, Bu. Sampai kan tak tahu je pada kampung durian kan? Tak tahu. Cek saking tak terlebih kone kan timur kan tak tahu je pada pinukan kan? Jadi semua yang terjadi ini sudah terjadi, memang dipilih oleh Allah, maka kita akan berkata Subhanaka maha suci engkau ya Allah yang sudah mendesain kehidupan ini. Wa qina adzabannar, dan aku mohon perlindungan dari neraka-Mu. Kenapa kok kita mohon perlindungan dari neraka-Mu? Ingat, orang yang menyia-nyiakan ayat-ayat Allah yang diterangkan dalam Al-Quran dan juga di alam semesta ini, maka Allah ancam mereka, Allah akan masukkan mereka ke dalam neraka. Maka kita berdoa kepada Allah, Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad ahzaita wa ma lidh-dhalimin min ansar. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu sebagaimana nanti akan ada orang-orang zalim yang kau masukkan kepada neraka. Maka kita semoga tidak dimasukkan ke dalam neraka. Maka kita berdoa, dilanjutkan ayatnya tadi. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi bil-iman. Ya Allah, kula iman ya Allah keajunan, ben kula ngidingaki napa saya sampai yakin oleh utusan-utusanmu sampai pada pak ben kula panjenengan makin kula partaje saya sampai yakin ustaz ben asis gitu ya Allah. Maka apa yang kita harapkan dari keimanan kita? Innaka la tukhliful mi'ad. Ya Allah, engkau tidak pernah berbohong. Aku mohon ya Allah, semua yang kita lakukan, semua yang kita imani nanti semoga balasannya surga. Saya ingatkan kepada sampean, kalau punya hajat yang masih belum selesai di antaranya, maka cara tercepatnya adalah mendekati yang punya. Contoh, sampean yang tidak kenal kepada Ki Asis, bisa tidak, mudah tidak sampean bisa calling kepada beliau untuk ke sini? Bisa, tapi sulit karena tidak kenal. Bu Fadilah kenapa cepat? Karena kenal dan juga dekat. Hukum kedekatan dalam sosial itu menyebabkan kemudahan. Dekat bahasa Arabnya disebut dengan kurban namanya. Kurban. Ritualnya adalah menyembelih hewan. Perhatikan, kata dekat itu kurban, ritualnya disebut menyembelih hewan. Baik, kalau kita punya hajat yang belum selesai, punya hajat permasalahan yang belum selesai, diuji dengan penyakit yang tidak sembuh, suami yang nakal misalnya, yang kurang baik menurut kita, tapi ternyata itu menurut Allah baik. Kalau kita ingin minta kepada Allah agar cepat dimudahkan dan dikabulkan, maka cara diantaranya adalah berkurban. Perhatikan, pahala kurban itu bukan hanya dagingnya yang dihitung pahala oleh Allah,
tapi bulu dan darahnya dihitung oleh Allah. Kayak apa besarnya Ustaz? Pahala kurban Ustaz, belum kemarin aku kurban cepet. Bikin upah kurban boleh kapah repot sih numpak kamu Ustaz. Ini masalah itu Pak ini. Tapi orang yang berkurban, hadis sahih Rasulullah bersabda, 10 awal Dzulhijjah kalau dia lakukan amalan kecil, itu pahalanya mengalahkan jihad fi sabilillah. Amalan kecil, tapi orang yang pintar bukan mencari amalan kecil, tapi amalan besar. Kurban itu tidak harus besar, tidak harus. Ada yang sudah sampai, ada yang 1,5 juta sudah bisa. Saya doakan semoga kita bisa berkurban semuanya, semoga terkabul hajatnya semuanya, amin ya rabbal alamin.